warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari program studi manajemen dari kampus T. Mujahidin Toli-Toli. Saya akan menjelaskan materi yang terkait tentang peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Evolusi peran SDM. Perubahan peran ini menggambarkan bagaimana Departemen HR atau SDM berubah dari tukar catatan menjadi perancang strategis. MSDM tradisi atau masa lalu, dulu HR hanya fokus pada hal-hal administrasi. Ibaratnya, mereka hanya mengurus absensi, menghitung gaji agar tidak salah kirim, dan merapikan tumpukan berkas karyawan di gudang. Fokusnya hanya agar operasional harian tidak terganggu. MSDM modern atau sekarang, HR harus bisa melihat potensi orang. Mereka tidak hanya mencatat siapa yang masuk, tapi bagaimana agar karyawan tersebut menjadi bintang atau talent magnet. Bagaimana HR bisa membantu direktur mencapai strategi atau mitra strategis, dan bagaimana mengelola mental karyawan perusahaan berubah atau agen perubahan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Faktor pendorong perubahan peran. Adapun faktornya yaitu kenapa HR tidak bisa santai seperti dulu, ada tekanan dari luar. Yang pertama itu persaingan global. Perusahaan luar negeri masuk, kalau karyawan kita tidak kompeten, perusahaan akan kalah saing. Yang kedua, perubahan teknologi. Munculnya AI dan sistem digital memaksa SDM untuk belajar skill baru dengan cepat. Yang ketiga, faktor ketiga itu dinamika tenaga kerja. Sekarang ada Gen Z, milenial, dan senior di satu kantor. Cara mengolahnya tentu berbeda-beda. Yang keempat, tentuan kinerja. Pemilik perusahaan ingin hasil yang lebih besar dari biaya yang lebih efisien. Itulah faktor pendorong perubahan peran. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu MSDM sebagai mitra strategi manajemen. Artinya, semua kebijakan SDM seperti rekrutmen atau pelatihan harus menyambung dengan tujuan perusahaan. Seperti yang dilihat pada slide ini, contohnya yaitu jika perusahaan ingin menjadi perusahaan teknologi paling inovatif, maka HR tidak boleh asal rekrut orang. HR harus merancang strategi untuk merekrut orang-orang kreatif dan membuat sistem bonus bagi mereka yang punya ide inovasi. Itulah yang disebut selaras dengan visi dan misi. Itulah mitra strategi manajemen. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Peran strategi secara spesifik. Ada 4 peran utamanya. Yang pertama itu penyusunan strategi. HR ikut rapat besar untuk menentukan arah perusahaan. Yang kedua itu pengembangan kompetensi. Mencari tahu pelatihan apa yang paling dibutuhkan agar karyawan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga itu pengelolaan kinerja. Membuat sistem penilaian atau KPI yang adil. Yang keempat itu budaya organisasi. Membentuk suasana kerja. Misal budaya disiplin atau budaya santai tapi produktif. Kita masuk ke slide berikutnya lagi, kontribusi MSDM terhadap kinerja. Yang pertama itu produktivitas. Karyawan bekerja lebih semangat dan efisien. Yang kedua itu turnover rendah. Karyawan betah dan tidak sering resign, ingin menghemat biaya rekrutmen. Yang ketiga itu keunggulan inovatif. Perusahaan Anda punya orang-orang hebat yang tidak dimiliki pesaing. Inilah aset yang paling mahal. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Tantangan MSDM di era modern. Yang pertama itu tantangan internal.
Di dalam kantor sendiri ada masalah seperti karyawan yang tidak punya skill yang pas atau gap kompetensi, kurang motivasi atau sering berantem antara divisi atau konflik. Yang kedua itu tantangan eksternal, aturan pemerintah yang berubah-ubah, pasar yang semakin mendunia atau globalisasi, dan tuntutan serba digital. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya yang saya bawakan. Kesimpulannya yaitu manajemen SDM bukan lagi sekedar urusan orang personil ya, tapi sudah menjadi urusan kelangsungan hidup perusahaan. Jika SDM-nya strategis, perusahaan akan menang di pasar. Itulah penjelasan dari materi saya. Apabila ada yang salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.